Berita tentang kedatangan Tuan Besar Patrick yang mengungsi ke Villa Smith kembali menghebohkan keluarga Walker dan juga keluarga William. Memang mereka sudah mengetahui tentang desas-desus bahwa villa milik keluarga Patrick itu telah diserang kemarin sore oleh orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan sampai pagi ini, pihak polisi juga sedang mempelajari apa motif dari penyerangan itu. Apakah keluarga Patrick memiliki musuh di dunia bisnis ataukah penyerangan itu hanya bersifat seperti perampokan? Tapi siapa yang berani merampok villa yang memiliki banyak pengawal antara keluarga terkuat di Metro City ini? Tuan Patrick sendiri sampai saat ini berusaha untuk menghindari para wartawan yang ingin mewawancarai dirinya dan juga menolak untuk bertemu dengan pihak kepolisian dengan alasan kurang enak badan sehingga masalah ini menjadi simpang siur. Namun alasan yang paling kuat adalah bahwa ada persaingan bisnis keluarga Patrick lah yang telah melakukan serangan itu. Tapi tidak sedikit yang menduga bahwa Tuan Patrick telah menyinggung kelompok-kelompok bawah tanah. Tapi itu hanya sebatas dugaan tanpa ada bukti yang konkret. Sementara bagi Tuan Besar Walker dan Tuan Besar William, ini adalah satu kesempatan untuk kembali berkumpul sekaligus memberikan semangat buat Tuan Patrick dalam menghadapi cobaan. Setelah saling berjanji untuk melakukan kunjungan ke Villa Smith, Tuan Besar Walker dan Tuan Besar William pun akhirnya tiba di Villa Smith dan langsung disambut langsung oleh si pemilik villa. "Leon, mana bocah bandel itu?" tanya Tuan William begitu dia keluar dari mobilnya ditemani oleh Leonard, kepala pelayan keluarnya William. "Benar Leon. Kami datang ke sini hanya bertujuan untuk bertemu dengan si Aaron. Kau jangan mengira bahwa aku ingin mengunjungi dirimu," kata Tuan Besar Walker. Para tua bangka tak tahu diri. "Aku juga tidak sudi dikunjungi oleh kalian yang sudah bau tanah itu," bentak Tuan Smith seolah-olah dia lupa bahwa dia juga telah bau tanah. "Hahaha. Ya sudah kalau begitu. Minggir kau. Aku mau masuk," kata Tuan William sambil terkekeh. "Woi, villa ini adalah villaku. Mengapa kau main masuk sembarangan?" tanya Tuan Besar Smith. "Masa bodoh. Sebaiknya kau panggil cucu kita untuk datang ke sini," kata Tuan William. "Mau apa memanggil dia datang ke sini? Dia masih marah kepada kita. Ini semua karena ulah MU," kata Tuan Smith. "Hei, apa kau kira kau juga tidak memaksanya? Buktinya kau setuju denganku bukan? Laga MU. Untung saja anak itu tidak jadi mengembalikan perusahaan kepada kita," kata Tuan William berusaha membela diri. "Biarkan dulu Jerry. Kau jangan mengganggunya. Aku tahu saat ini dia sedang sibuk mengurus urusannya. Kau tidak lihat jika beberapa hari ini dia sangat sibuk? Ini juga demi kelangsungan hidupnya perusahaan," kata Tuan Smith. "Ya sudah. Jauhkan wajah jelek pesek MU itu dari hadapanku," kata Tuan William. "Pulang kau. Aku tidak mengundang MU datang ke villaku," marah Tuan Smith. "Sapi ompong. Kau mengusirku? Ingat ya, persengketaan antara kita masih belum selesai. Urusan hidung belum selesai, urusan perjodohan belum selesai dan banyak lagi yang lainnya. Kau jangan menambah persengketaan dengan mengusirku dari villa MU ini," ancam Tuan William. Hidung lagi. Terserahlah. Aku sudah malas membahas masalah hidung. Saat ini yang perlu kita bahas adalah apa yang terjadi di Villa Patrick sedikit atau banyak akan berdampak terhadap diri cucu kita. Kau harus tahu itu," kata Tuan Smith. "Begini sajalah Leon. Kita harus realistis bahwa zaman telah berubah. Bukankah kau juga yang mengatakan bahwa biarkan yang muda yang bekerja? Selama ini kita hanya membiarkan cucu kita berkembangkan. Nah, biarkan dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Otak tua kita ini sudah tertinggal beberapa level di bawah otak mereka yang masih muda. Tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan saja menyaksikan cucuku itu akan dikeroyok oleh Robin serta keluarga Ramendra," kata Tuan Smith. "Dari mana lau tahu itu, Leon?" tanya Tuan William. "Itulah kau. Aku diberitahu oleh si Aaron itu," jawab Tuan Smith. "Sudahlah. Ayo kita temui Aaron di dalam. Jika kalian bertengkar terus, maka masalah ini tidak akan pernah selesai," kata Tuan Walker menengahi. "Baiklah.
Mari kita bersama-sama menemui Eren. Kita bisa membahas langkah apa yang akan kita ambil untuk menghadapi musuh-musuh Jerry ini. Kata Tuan William. Semua kekuasaan sudah berada di tangan Jerry. Semua yang kita miliki telah kita berikan kepadanya. Kau pikir apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak lebih dari naga ompong yang tidak memiliki taring. Semua keputusan bukan di tangan kita. Kata Tuan Smith. Ya. Tapi setidaknya kita juga harus memberikan nasihat dan pesan-pesan bijak kepada cucu kita itu. Kita mana boleh hanya lepas tangan saja. Kata Tuan William. Baik. Baiklah. Aku akan memanggilnya untuk datang ke villa ini. Kata Tuan Smith lalu melangkah untuk memasuki villa. Tapi sebelum dia mencapai pintu, serombongan mobil datang dari arah depan dan berhenti tepat di depan pintu gerbang pagar villa tersebut. Kini dari dalam mobil berkeluaran para lelaki mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan sepatu kulit hitam layaknya seorang pengusaha. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari pengawal villa Smith itu, mereka pun lalu menunggu di luar pagar untuk menunggu pengawal villa tersebut melaporkan kepada Tuan Smith bahwa utusan dari Megatown ingin bertemu dan menyampaikan undangan kepada pemilik villa tersebut. Tak lama setelah itu tampak dari dalam keluar 5 orang lelaki tua yaitu Tuan Smith, Tuan Walker, William King didampingi oleh Tuan Leonard dan Tuan Samuel. Hormat kami untuk Tuan Besar Smith. Wah, kebetulan sekali di sini ada Tuan Besar Walker dan Tuan Besar William. Kata ketua rombongan itu membungkuk hormat begitu kelima lelaki tua itu tiba di hadapan mereka. Perkenalkan diri kalian, dari mana kalian berasal dan apa tujuan kalian datang kemari? Kata Tuan Besar William. Maaf Tuan Besar William. Kami adalah utusan dari Megatown. Diutus langsung oleh Tuan kami bernama Fardi Ramendra beserta nona besar kami yaitu Cynthia Ramendra untuk mengirimkan undangan kepada Tuan Besar Smith dalam acara peresmian Hotel Mega yang dimenangkan oleh mendiang Tuan kami yaitu Ramendra pada pelelangan di gedung Dewan Kota Megatown beberapa waktu yang lalu. Kebetulan bagi kami dan mungkin ini adalah satu keberuntungan bahwa Tuan Besar William dan Tuan Besar Walker berada di sini. Jadi, kami bisa sekalian memberikan kartu undangan kepada kedua tuan besar sekalian. Kata utusan tersebut memberikan masing-masing kepada ketiga lelaki tua itu surat undangan eksklusif sambil membungkuk hormat. Baiklah. Katakan kepada tuanmu bahwa kami akan menghadiri acara peresmian Hotel Mega tersebut. Sampaikan juga ucapan terima kasihku kepada Tuan MU itu karena tidak melupakan orang-orang tua seperti kami ini. Kata Tuan Smith setelah menerima kartu undangan itu. Kata-kata dari Tuan Besar Smith akan saya ingat dan saya akan sampaikan kepada Tuan kami. Kata ketua rombongan itu. Baik. Apakah kalian tidak ingin masuk dulu sekedar minum teh Cina? Kata Tuan Smith menawarkan. Terima kasih Tuan Besar Smith. Namun kami sangat buru-buru. Masih ada banyak lagi yang akan kami undang. Saya harap Tuan Besar mau memaafkan saya. Dan saya ingin meminta diri untuk kembali ke Megatown. Kata utusan itu dengan hormat. Ya. Baiklah jika kau menolak. Sampaikan salamku kepada anak Ramendra itu. Kata Tuan Smith. Akan saya sampaikan Tuan. Kata utusan tersebut lalu mereka membungkuk hormat sebelum memasuki mobil dan segera meninggalkan villa diikuti tatapan penuh selidik oleh kelima lelaki tua tersebut. Di waktu yang bersamaan, Jerry yang ketika itu sedang berada di kantor besar William Group ditemani oleh Daniel, Ryan, Rico dan Arslan juga menerima surat undangan untuk menghadiri peresmian Hotel Mega yang terletak di Megatown. Sambil mengetuk-ngetukkan kartu undangan itu di atas meja, Jerry mulai memandangi keempat sahabatnya yang berada di ruangan itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada maksud tersembunyi di balik undangan ini? Tanya Jerry. Jika kau menanyakan tentang maksud tersembunyi di balik undangan ini, maka aku akan mengatakan bahwa 100% mereka memiliki maksud yang tidak baik. Kata Ryan menjawab pertanyaan Jerry. Bisa kau jelaskan kepadaku menurut dari segi pandang MU? Kata Jerry. Hahaha. Jangankan orang terpelajar seperti kita ini. Anak yang duduk di sekolah dasar pun akan sangat mudah menangkap maksudnya. Mereka, Fardi, jelas ingin mengetahui siapa orang yang bernama Jerry William. Siapa orang yang bernama Daniel, dan seperti apa orang yang bernama Ryan. Terutama Daniel. Mereka ingin tahu seperti apa wajah seorang Daniel yang bisa menyebabkan seorang yang bernama Ramendra berakhir dengan sangat tragis. Kata Ryan.
Mati aku kalau begini, kata Daniel mulai ketakutan. Mendengar keluhan dari Daniel, Jerry hanya mengangkat sedikit tangannya dan berkata, tenangkan dirimu Daniel. Jangan jadikan ketakutan menutupi akal sehat MU, kata Jerry. Lanjutkan Ryan, pinta Jerry. Menurut penilaianku, peresmian Hotel Mega ini adalah sebuah kedok belaka. Tanpa sebuah acara peresmian pun, bukankah Hotel Mega memang tidak pernah menghentikan pengoperasiannya? Jadi, menurutku adalah, kita harus berhati-hati. Ini jelas adalah sebuah taktik untuk menjajaki kekuatan calon lawan bagi mereka, sekaligus menjadi ajang pamer kekuatan bagi Fardi sendiri untuk mengirim pesan langsung kepadamu bahwa Fardi ini tidak mudah seperti pendahulunya, kata Ryan. Aku juga berpikiran sama seperti MU Ryan, kata Jerry. Kalau menurut pandanganku, kau harus datang ke acara ini dengan kekuatan penuh. Selain untuk menandingi ego lawan, kau juga bisa langsung mengirim sinyal kepada pihak lawan bahwa kau juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Atau langsung saja kita ratakan Megaton ini dengan tanah, kata Rico. Mana boleh seperti itu Rico. Lebih baik menyembunyikan taring di depan lawan dan mengeluarkan taring tersebut untuk memberikan sebuah kejutan, kata Arslan pula. Lalu, bagaimana menurut MU Kak? Tanya Jerry. Pihak lawan tentu tidak mudah menyentuhmu. Ini karena kau dikelilingi oleh orang-orang yang terkenal haus darah di kota ini. Kesalahan MU di mata Fardi hanya karena kau adalah atasan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah MU yaitu Ryan dan Daniel. Bagi mereka, tidak sulit untuk mengenalimu karena siapa yang tidak kenal dengan pemilik perusahaan raksasa seperti William Group di Metro City ini. Namun tidak demikian dengan Daniel dan Ryan. Mereka berdua ini jelas adalah target utama setelah Robin tidak jadi dibunuh oleh mereka, kata Arslan. Setelah berhenti sejenak, Arslan pun melanjutkan. Daniel dan Ryan berkontribusi penuh atas runtuhnya Ramendra Group. Jelas dia akan menjadi target utama. Di sini aku ingin menawarkan diri menjadi Daniel, dan Rico menjadi Ryan untuk menghadiri acara peresmian Hotel Mega tersebut. Bagaimana menurut MU? Tanya Arslan. Setuju, kata Daniel yang memang sudah ketakutan. Aku masih ragu Kak. Ini karena Robin juga berada di samping Ramendra ketika acara pelelangan itu berlangsung. Bagaimana kita bisa mengelabui Fardi? Kata Jerry mengemukakan keberatannya. Kita bukan ingin mengelabui Fardi. Kita ingin menyelamatkan Daniel dan Ryan yang menjadi target mereka. Aku akan membiarkan Ryan dan Daniel menghadiri acara itu dengan MU andai mereka berdua ini pintar berkelahi. Tapi akan jadi lain jika mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Rico dan aku adalah kandidat yang tepat. Untuk alasan mengapa Ryan dan Daniel tidak ikut serta, itu bisa kita atur nanti. Yang penting ada pengganti mereka berdua daripada tidak sama sekali, kata Arslan menguatkan pendapatnya. Jerry yang mendengar pendapat dari para sahabatnya ini hanya bisa mengikuti saran dari Arslan. Lama juga dia berpikir sampai akhirnya ponsel miliknya berdering. Melihat ke arah layar, tampak di sana nama pemanggil adalah kakek Smith dan Jerry pun langsung menjawab panggilan tersebut. Halo kakek, kata Jerry setelah panggilan itu terhubung. Di mana kau saat ini Jerry? Tanya Tuan Smith di seberang telepon. Aku berada di kantor besar William Group Kek, jawab Jerry. Jerry, aku telah menghubungi beberapa bawahan termasuk Syam, Draco dan yang lainnya. Saat ini di villa Jerry, aku telah menghubungi beberapa bawahan termasuk Syam, Draco dan yang lainnya. Saat ini di villa juga ada Eren, Jason dan King beserta kepala pelayan mereka. Kau segera datang kemari sekarang juga dan bawa teman-temanmu yang baru tiba dari Star Hill kemarin itu. Banyak hal yang harus kita bahas bersama, kata Tuan Smith. Baik Kek. Aku akan ke sana sekarang juga, kata Jerry dengan hormat. Ada apa Jerry? Tanya Daniel. Kakek Smithku menelepon. Dia menyuruh kita untuk datang. Ayo siap-siap. Kita harus segera ke sana, kata Jerry. Sudah. Seperti ini saja. Ayo kita berangkat, kata Ryan. Lalu kelima anak muda itu pun segera turun ke bawah dan memasuki mobil masing-masing. Tak lama kemudian rombongan Jerry dan teman-temannya pun keluar dari area parkir Dandi.
Kawal oleh puluhan mobil berangkat menuju Villa Smith di bagian utara Bukit Metro.